Apakah Anda merasa dihargai oleh orang di sekitar Anda? Atau mungkin sebaliknya, sering merasa diabaikan, dipandang sebelah mata, atau bahkan tidak dihormati? Rasa hormat adalah sesuatu yang sering kita anggap begitu sederhana, namun sebenarnya, ini adalah hasil dari bagaimana kita bertindak dan berinteraksi dengan orang lain. Tidak jarang, kita merasa tidak dihormati meskipun telah berusaha keras. Padahal, bisa jadi kita sendiri yang tanpa sadar menghalangi diri kita untuk mendapatkan penghormatan yang layak kita terima. Dalam ajaran stoikisme, filsafat yang mengajarkan kita untuk mengendalikan emosi, menerima kenyataan, dan hidup dengan kebijaksanaan, ada banyak pelajaran berharga tentang bagaimana menjadi pribadi yang dihormati, bukan hanya oleh orang lain, tetapi juga oleh diri kita sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di luar diri kita, tetapi kita bisa mengontrol reaksi dan sikap kita. Kebiasaan sehari-hari kita memiliki dampak yang besar terhadap bagaimana orang lain memandang kita, dan beberapa kebiasaan buruk yang mungkin kita lakukan justru bisa merusak rasa hormat yang seharusnya kita terima. Berikut adalah 4 kebiasaan buruk yang bisa membuat orang tidak menghormati Anda menurut pandangan stoikisme. Kebiasaan-kebiasaan ini mungkin tidak langsung terlihat, tetapi dampaknya cukup besar dalam hubungan sosial kita. 1. Sering mengeluh dan bersikap negatif. Kebiasaan pertama yang bisa merusak rasa hormat adalah sering mengeluh. Mengeluh mungkin terasa sebagai pelarian dari masalah yang kita hadapi. Namun di mata orang lain, itu justru menunjukkan bahwa kita tidak bisa mengatasi tantangan dengan bijak. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima kenyataan dan berfokus pada apa yang bisa kita kontrol, yakni respon kita terhadap situasi tersebut. Ketika kita terus-menerus mengeluh, kita memberi kesan kepada orang lain bahwa kita adalah orang yang lemah atau tidak bisa diandalkan. Sebaliknya, orang-orang yang dihormati adalah mereka yang mampu tetap tenang dan mencari solusi, bukan terjebak dalam keluhan yang tidak produktif. Mengeluh berlebihan juga seringkali membuat suasana di sekitar kita menjadi negatif. Jika Anda ingin dihormati, Anda perlu belajar untuk melihat sisi positif dari setiap situasi dan tetap optimis, meskipun tantangan datang. Stoikisme mengajarkan kita bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, namun cara kita merespons itulah yang menentukan siapa kita sebenarnya. 2. Terlalu mementingkan pendapat orang lain. Kebiasaan kedua adalah terlalu bergantung pada pendapat orang lain. Ini adalah kebiasaan yang sangat merusak, terutama dalam konteks stoikisme. Filsafat ini mengajarkan kita untuk tidak terombang-ambing oleh pandangan orang lain, tetapi untuk berdiri teguh dengan prinsip dan nilai-nilai kita sendiri. Ketika kita terlalu peduli dengan apa yang orang lain pikirkan atau katakan tentang kita menunjukkan ketidakpastian dan ketergantungan. Orang-orang akan melihat kita sebagai pribadi yang tidak autentik, yang selalu mencari validasi dari orang lain. Di dunia yang penuh dengan ekspektasi dan tekanan sosial, penting untuk menjaga kepercayaan diri dan tetap setia pada siapa kita sebenarnya. Ketika kita berhenti terlalu khawatir dengan penilaian orang lain dan lebih fokus pada perkembangan diri, kita akan menjadi pribadi yang lebih dihormati karena orang lain akan melihat kita sebagai seseorang yang tidak mudah tergoyahkan oleh opini eksternal. 3. Tidak menepati janji. Kepercayaan adalah dasar dari segala bentuk hubungan yang baik dan saling menghormati. Jika Anda sering berjanji tapi tidak menepatinya, Anda akan kehilangan kepercayaan orang lain. Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup dengan integritas, yaitu menjaga konsistensi antara apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Ketika kita gagal memenuhi janji kita memberi kesan kepada orang lain bahwa kita tidak dapat dipercaya. Sebagai hasilnya, rasa hormat mereka terhadap kita akan hilang. Rasa hormat datang dari kesungguhan dan komitmen yang kita tunjukkan melalui tindakan nyata. Oleh karena itu, jika Anda ingin dihormati, pastikan untuk selalu menepati janji, sekecil apapun itu. Orang-orang akan mulai menghargai Anda lebih karena mereka tahu Anda adalah orang yang dapat diandalkan. 4. Bergantung pada emosi dan reaksi instingtif. Kebiasaan buruk terakhir yang dapat merusak rasa hormat
adalah terlalu bergantung pada emosi dan reaksi instinktif. Emosi adalah bagian alami dari manusia, tetapi stoikisme mengajarkan kita untuk tidak membiarkan emosi kita mengendalikan kita. Ketika kita bereaksi dengan kemarahan yang berlebihan, kesedihan yang mendalam, atau kebahagiaan yang berlebihan, kita memberi kesan pada orang lain bahwa kita tidak memiliki pengendalian diri. Orang-orang cenderung tidak menghormati seseorang yang tidak bisa mengelola emosinya dengan bijak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus belajar untuk mengambil jeda sebelum bertindak, untuk berpikir rasional dan tidak terjebak dalam reaksi emosional yang tidak produktif. Pengendalian diri adalah kunci untuk mempertahankan rasa hormat, dan ini adalah aliran utama dari stoikisme. Orang yang mampu tetap tenang dan berpikir jernih di tengah situasi yang penuh tekanan adalah orang yang akan dihormati oleh banyak orang. Kesimpulannya, rasa hormat bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Ini adalah hasil dari bagaimana kita mengelola kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari, dengan menghindari kebiasaan buruk seperti sering mengeluh, terlalu bergantung pada pendapat orang lain, tidak menepati janji, dan terlalu dipengaruhi oleh emosi. Anda dapat mulai membangun hubungan yang lebih sehat dan penuh penghormatan. Filsafat stoikisme mengajarkan kita bahwa penghormatan dimulai dari diri kita sendiri. Ketika kita dapat mengendalikan diri dan bertindak dengan bijaksana, orang lain pun akan melihat kita dengan rasa hormat yang sama.